Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala mulkin jabatin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yasin selaku dosen ilmu kalam, dan pada yang kami banggakan teman-teman kelas 6 PAIA 7. Pada kali ini kami dari kelompok pertama, kelompok 1, yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Zami, Mbak Siti Ernawati dan Mbak Zulfi Dalilah akan menyampaikan tentang ilmu kalam. Ya, kepada Mbak Siti Ernawati dan Mbak Zulfi Dalilah yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfi Dalilah, perwakilan dari kelompok pertama, akan menjelaskan pengertian dari ilmu kalam. Ilmu kalam dari segi etimologis yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama ilmu dan kalam. Ilmu yang berarti pengetahuan, sedangkan kalam berarti perkataan. Kedua kata berasal dari bahasa Arab. Ilmu kalam ini digunakan sebagai istilah ilmu yang membahas atau membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan akidah Islam, yaitu tentang wujud Tuhan dan sifat-sifat yang memungkinkan ada padanya. Abu Hanifah menyebut nama ilmu ini dengan fikih al-akbar. Menurut persepsinya, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi atas dua bagian. Yang pertama, fikih al-akbar membahas keyakinan atau pokok-pokok agama atau ilmu tauhid. Yang kedua, fikih al-asghar membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, bukan sebagai pokok agama tetapi hanya sebagai cabang. Adapun Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Sedangkan Mustafa Abdul Razik berpendapat bahwa ilmu ini atau ilmu kalam berdasar kepada argumentasi-argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah atau sebagai kajian tentang akidah Islamiyah yang berdasarkan pada nalar. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu kalam. Ilmu kalam karena membahas tentang ketuhanan yang logika. Maksudnya yaitu dalil-dalil akliyah dari permasalahan sifat kalam bagi Allah, seperti persoalan. Yang pertama, membahas pembahasan ilmu kalam. Aspek pokok dalam ilmu kalam adalah keyakinan akan eksistensi Allah yang maha sempurna, maha kuasa, dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Karena itu pula ruang lingkup pembahasan ilmu kalam adalah yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah. Yang ketiga yaitu hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang atau juga meliputi surga, neraka, dan sebagainya. Yang kedua, aspek-aspek ilmu kalam. Bagian-bagian kalam sebagai ilmu dibagi dalam 5 aspek. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau ubudiyah, tauhid sifat, tauhid qauli, dan tauhid amali. Yang ketiga, masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam. Secara garis besar, masalah yang bertentangan dengan kalam adalah kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, dan kemunafikan. Sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Siti Ernawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ernawati akan melanjutkan dari Zulfi Dalilah, yaitu sejarah ilmu kalam dan faktor yang mempengaruhi ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam. Menurut Hasan Nasution, kemunculan persoalan kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan tersebut mengkristal menjadi perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim atau arbitras. Sikap Ali menerima tiap muslihat Amir bin Al-As, utusan dari pihak Muawiyah dan tahkim. Kelompok yang awalnya berada dengan Ali menolak keputusan tahkim tersebut. Mereka menganggap Ali telah berbuat salah atas keputusan tersebut, sehingga mereka meninggalkan barisannya.
Kelompok ini dikenal dengan nama Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri. Harus lebih jauh melihat bahwa persoalan kalam yang pertama muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Sementara itu, menurut Dr. Muhammad Yunan Yusuf, masalah ilmu kalam ini timbul berawal dari masalah politik, yaitu ketika Utsman bin Affan wafat terbunuh dalam suatu pemberontakan. Masalah khalifah atau pemerintahan adalah masalah yang menyebabkan telah terjadi perselisihan yang kuat antara kaum muslimin. Kesan dari perselisihan ini ialah terbentuknya beberapa kelompok besar di dalam Islam, yaitu 1. Syiah. Mereka ialah orang-orang yang berpendapat bahwa yang lebih berhak terhadap pemerintahan selepas Rasulullah SAW wafat ialah Sayyidina Ali. Yang kedua, Khawarij, yaitu mereka yang tidak menyetujui majelis tahkim, mereka keluar dari kelompok Sayyidina Ali. Yang ketiga, Murji'ah, yaitu mereka yang membenci perselisihan dan menjauhi dua kelompok di atas. Setelah kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri, lalu ramai dari kalangan penganut agama lain yang memeluk Islam. Mereka ini menzahirkan pemikiran-pemikiran baru yang diambil dari agama lama mereka, tapi diberi rupa bentuk Islam. Pada akhir kurun ketiga dan awal kurun keempat, lahirlah Imam Abu Mansur al-Maturidi yang berusaha menolak golongan yang berakidah batil. Mereka membentuk aliran Al-Maturidiyah. Kemudian muncul pula Abul Hasan al-Asy'ari yang telah mengumumkan keluar dari kelompok Mu'tazilah dan menjelaskan asas-asas pegangan barunya yang bersesuaian dengan para ulama dari kalangan fuqaha dan ahli hadis. Faktor yang mempengaruhi ilmu kalam. Pada zaman Abbasiyah telah banyak berlaku pembahasan di dalam perkara-perkara akidah, termasuk perkara-perkara yang tidak wujud pada zaman Nabi SAW atau zaman para sahabatnya. Ilmu ini muncul dan berkembang atas faktor-faktor internal dan eksternal. 1. Faktor internal. Berikut ini adalah sebab-sebab internal yang menjadi puncak munculnya ilmu kalam, yaitu ada Al-Quran di dalam ajarannya kepada Tauhid menceritakan aliran-aliran penting dan agama yang bertebaran pada zaman Nabi SAW. Lalu Al-Quran menolak perkataan-perkataan mereka. Secara tabi'i, para ulama telah mengikuti cara Al-Quran di dalam menolak mereka yang bertentangan, di mana apabila penentangan memperbarui cara, maka kaum muslimin juga memperbarui cara menolaknya. Untuk faktor eksternal, yaitu banyaknya orang yang memeluk agama Islam setelah penaklukan beberapa negeri adalah terdiri dari penganut agama lain seperti Yahudi, Nasrani, ateis, dan lain-lain. Kadangkala mereka menzahirkan pemikiran-pemikiran agama Islam mereka bersalurkan pakaian agama mereka yang baru atau Islam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu presentasi yang sudah kami dijelaskan oleh Mbak Zulfi Dalila dan Mbak Siti Ernawati. Di sini saya memberi kesimpulan sedikit mengenai ilmu kalam, yaitu ilmu kalam merupakan disiplin ilmu keislaman yang banyak merupakan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Ilmu kalam disebut dengan beberapa nama, antara lain ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fikih akbar, teologi Islam, dan ilmu akidah. Bagian-bagian ilmu kalam sebagai ilmu dibagi dalam 5 aspek, yaitu tauhid, rububiyah, tauhid usuluddin atau ubudiyah, tauhid sifat, tauhid qoli, dan tauhid amali. Sekian dari kelompok kami. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.